Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan pembahasan di siang hari ini kita akan membahas seputar keluarga, karena Islam itu agama yang sangat sempurna dan paripurna, bukan hanya mengatur soal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, zikir, doa, dan begitu seterusnya, tapi juga Islam membahas soal aturan-aturan berkeluarga. Kenapa demikian? Karena baiknya masyarakat itu ditentukan dengan baiknya keluarga. Kalau masing-masing keluarga itu baik, maka dipastikan masyarakatnya akan baik. Tapi kalau keluarganya tidak baik, maka dipastikan masyarakatnya juga tidak baik, karena masyarakat itu kan kumpulan dari keluarga-keluarga. Makanya dalam Islam, Nabi SAW banyak mencontohkan tentang muamalah beliau bersama keluarganya. Tentu tidak lain dan bukan supaya dicontoh. Saya tidak hendak menjelaskan tentang keharmonisan rumah tangga, karena setiap rumah tangga itu saya yakin tidak mungkin lepas dari perselisihan. Hanya keluarga di sinetron Korea saja biasanya yang nggak ada perselisihan itu. Kalau di luar sinetron itu udah jelas ya, pasti ada masalah, dan itu bumbu-bumbu keluarga. Nabi saja banyak masalah dengan keluarganya, tapi jangan dilihat masalahnya, tapi dilihat bagaimana cara mencari solusinya. Maka kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan seputar dosa-dosa yang terjadi di tengah keluarga. Karena sebenarnya yang menjadikan tidak harmonisnya keluarga itu karena dosa sebenarnya. Dosa itulah yang mempengaruhi kepada keluarga. Makanya kita ambil akar perselisihannya. Dengan mengetahui akarnya inilah kemudian mudah-mudahan sebagai nasihat bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian tentang masalah yang kita akan jelaskan ini, kita ambil 3 poin. Poin pertama tentu yang berkaitan suami istri. Kemudian poin yang kedua khusus yang berkaitan dengan istri, dan poin yang ketiga tentu khusus yang berkaitan dengan suami. Yang belum menikah dengarkan saja. Baik, yang berkaitan dengan suami istri, tadi saya sudah jelaskan di muqaddimah. Yang namanya keluarga itu tidak lepas daripada khilaf wal ikhtilaf, berselisih dan adanya perselisihan. Itu tidak lepas, tidak mungkin, mustahil ya. Keluarga terbaik Nabi SAW saja berselisih, bahkan para sahabat juga sama. Lalu apa yang tidak boleh dilakukan saat terjadi perselisihan, baik oleh suami ataupun oleh istri? Karena ini bagian daripada dosa masalahnya. Yang pertama, terpikir untuk bercerai.
Jangan sampai ketika ada masalah suami istri kok terpikir untuk menceraikan atau meminta cerai. Sebab terpikir bercerai, menceraikan atau minta cerai ini bukan memperbaiki keluarga. Ini menghancurkan keluarga namanya. Bukan mencari solusi, ini mencari masalah. Kalau ingin mencari masalah, diambil benang merahnya, kemudian merajut kembali keluarga, jangan ada pikiran bercerai. Karena pikiran ini yang menjadikan kemudian keluarga itu buyar biasanya. Kecuali memang ada yang mendorong untuk itu. Nanti saya akan jelaskan beberapa perkara di mana seorang suami tidak boleh memaafkan begitu saja kesalahan istri dan harus ditindak dengan keras, ataupun sebaliknya. Tapi secara umum tidak boleh seorang suami atau istri terpikir untuk berpisah atau meminta pisah. Ini yang pertama, singkat-singkat saja. Kemudian yang kedua, ini khusus suami, jangan melayangkan pukulan. Allah Subhanahu wa taala memang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, memang laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bagi istrinya, bagi keluarganya. Tapi pemimpin itu bukan identik dengan tukang tunjuk, dengan tukang pukul, bukan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan izin bolehnya memukul seorang suami kepada istri itu pun dalam kondisi memang istri sudah tidak bisa dinasihati. Pamannya istri melakukan nusuz, kesalahan, penyelewengan, perselingkuhan, kemudian suami menasihati tak bisa, pisah ranjang makin senang, maka boleh itu memukul sebagai tanda bahwa dia sudah tidak bisa mentolerir lagi. Artinya sudah bukan jodohnya. Itu pun kata Rasul, dzarban ghaira mubarri, pukulan yang tidak ada bekas. Karena biasanya umumnya nih di masyarakat, suami kalau mukul istri itu jarang memukul daerah paha, daerah pantat, jarang, apalagi kakinya. Biasanya kalau mukul mesti wajah tuh. Sasarannya pasti wajah. Tidak mungkin sedikitlah yang mukul selain wajah. Padahal kehormatan seorang wanita itu ada di wajah. Betapa banyak uang dikeluarkan seorang wanita itu hanya untuk merawat wajah. Nggak ada kaki dikasih lipstik itu. Mana ada kaki dikasih lipstik? Semua di wajah, bedak ya di wajah, silikon aja ditanam di wajah kan itu. Jadi kalau kehormatannya tiba-tiba dihinakan, itu sakitnya tuh di sini biasanya. Ya, makanya kenapa tidak boleh memukul. Ataupun sebaliknya, istrinya pula yang garang. Mungkin dulunya latihan taekwondo, mungkin. Istri pula mukul suami. Ini kan terbalik ini, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, khusus kepada istri, jangan suka mendoakan laknat. Biasanya doa buruk itu datang dari istri. Kalau tersakiti oleh suami itu, dia suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Dulu ada kisah, seorang syekh bercerita. Jadi ada tetangganya itu kalau marah sama anaknya, selalu mengatakan, kau kalau kayak gini, mudah-mudahan keluar peluru dari kepalamu, katanya. Jadi anak ini akhirnya tumbuh besar, Allah takdirkan sudah besar, keterima pula di dunia militer. Kemudian setelah keterima, waktu latihan kawannya bercanda dengan pistolnya, diletakkan di kepalanya, disangka pistol itu kosong. Rupanya ditarik pelatunya, keluar ada satu peluru masuk ke kepalanya, mati dia. Ya. Jadi teringat orang tuanya, dulu padahal masih kecil dia ngomong begitu tuh. Sekarang jadi kenyataan setelah dia dewasa diterima di militer kan itu. Jangan suka mendoakan buruk, karena boleh jadi doa buruk itu menjadi sebuah masalah besar. Kalau sampai kemudian berdoa diaminkan, itu kan masalah nantinya. Kemudian yang nomor 4, sekali lagi untuk akhwat, kalau bertengkar, bermasalah dengan suami,
jangan membuka buku, ya. Karena biasanya yang suka nyatat itu biasanya perempuan tuh memorinya kuat tuh. Kejadian 20 tahun yang silam hafal dia, tanggalnya, harinya, bulannya, tahunnya hafal dia. Kalau suami itu biasanya lupa, minggu kemarin apa aja suami itu lupa tuh. Tapi kalau istri detail dia. Maka kalau bermasalah dengan suami, jangan membuka lembaran lama, tutup tuh lembaran lama itu, ya. Arahkan kepada masalah yang diperselisihkan. Sebab kalau dibuka tuh lembaran-lembaran lama itu, masalah satu jadi 1000 tuh jadinya, ya. Karena akhirnya dikejar-kejar, masalah kedua belum kelar, datang masalah ketiga belum kelar, datang, dan seterusnya. Jangan suka buka-buka buku, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ini juga terjadi nih. Jangan suka mengadu kepada keluarga. Ini banyak terjadi. Dan ini kalau laki-laki ya kadang ada juga ngadu sama keluarganya. Tapi kebanyakan ibu-ibu tuh ada masalah diadukan sama saudaranya, diadukan sama orang tuanya. Yang lebih parah diadukan sama orang yang nggak ada kaitan dengan dia, dengan kawannya pula curhat. Kawannya pula tak baik hati, ngompori lagi. Kompornya bukan yang 5 kilo tuh, yang besar lagi, ya. Jadi memasukkan orang lain atau melibatkan orang lain kepada urusan kita ini salah besar. Karena ini tidak berniat untuk membangun rumah tangga, justru menghancurkan. Kalau umpamanya dia mengadu kepada orang tuanya bijak, alhamdulillah. Tapi kebanyakan kalau tidak bijak, habis itu. Karena namanya orang tua pasti tidak mungkin anaknya mau disakiti. Enak saja saya sudah besarkan dia, saya sekolahkan dia, saya tempatkan di tempat layak, tiba-tiba diambil orang, tiba-tiba disakiti, kan marah orang tua, mana nggak marah, ya. Ini tidak menyelesaikan keluarga, pasti menambah ramai jadinya. Maka jangan pernah memasukkan keluarga dalam urusan pertengkaran. Selesaikan sendiri, kita sudah dewasa, ya. Kemudian juga yang lebih parah lagi, jangan bertengkar di hadapan orang ramai. Ini lagi makan di SSS ini, ya. Bertengkar di meja, ya kan semua ngelirik dia. Iya, kalau seandainya tangan tak main sekali main lah, semua itu tumpah satu meja. Ini kan merendahkan martabat orang namanya. Karena bagaimanapun orang kalau dimarahi di depan orang itu sangat rendah sekali. Merasa dihinakan, bukan merasa tidak dimanusiakan bahasanya. Dan itu pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar kalau bertengkar di hadapan orang ramai itu. Maka jangan hindari. Jangankan di hadapan orang ramai, di hadapan anak-anak pun itu ulama menghindarkan, karena psikologi anak itu berbeda. Dia akan merekam dengan rekaman yang kuat anak-anak itu. Takut dicontoh, ya. Ini juga masalah, nggak usah pakai angka lah, saya pusing. Kemudian biasanya juga kalau bertengkar, jangan kait-kaitkan perkara gaib. Maksudnya apa perkara gaib? Karena istrinya cantik, suaminya jelek, waktu tengkar, jangan-jangan kau sihir aku dulu ya, sehingga aku dipelet, akhirnya suka pula sama kamu, katanya. Atau mungkin satu kaya satu miskin juga, bawa-bawa dukun, kau pakai dukun di sana ya? Ya, kenapa aku jadi suka? Pasti ini jinnya sudah lari, makanya aku tahu siapa kamu. Ini kan, kau bawa-bawa sihir pula ke rumah tangga. Ingat, jodoh itu sudah dicatat di rahim. Malaikat waktu kita di rahim itu usia 40, jadi 4 bulan kan itu. Itu malaikat datang mencatat lo rizkinya sampai jodohnya dicatat di situ. Lah itu memang jodoh dia. Ya. Maka jangan bawa-bawa alam gaib dalam pertengkaran suami istri itu. Ya. Termasuk hindari mencela. Hindari mencela. Karena bagaimanapun mencela itu disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, al-la'anuna la yakunu syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Para pencela itu nanti pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak akan memberikan syafaat, dan mereka tidak akan menjadi saksi. Maksudnya memberi saksi apa? Pada hari kiamat, ikhwan, umat Islam itu umat terbaik.
Kenapa disebut umat terbaik? Karena mereka akan jadi saksi. Saya, Anda atau siapapun umat Islam ini akan menjadi saksi. Untuk siapa? Untuk para nabi. Ketika Allah memanggil Nuh, kemudian ditanya, Nuh, sudah kau sampaikan risalahku kepada umatmu? Kata Nuh, sudah. Kemudian Allah menghadap kepada kaumnya Nuh, hei kaumnya Nuh, sudahkah Nuh menyampaikan risalahmu? Enggak, Nuh dusta tuh. Kemudian Allah mengatakan, lihat Nuh, umatmu mengingkari, kau sudah menyampaikan risalahku kepada mereka, adakah enggak kau saksi? Maka Nuh mengatakan, ada kau saksinya. Kemudian Nuh memanggil kita semua ini, umat Islam dan Nabi SAW, tuh saksiku, kata Nuh. Maka Allah akan mengatakan kepada kita semuanya nih, ya, betul Nuh sudah menyampaikan risalahnya, bukankah kalian tidak hidup di zaman Nabi Nuh? Kok sok tahu kali kalian? Ya. Maka Rasul dan umatnya termasuk kita di situ akan mengatakan, bukankah kau yang mengatakan bahwa Nuh menyampaikan risalahnya itu dicantumkan dalam Quran? Kan Allah menjelaskan bagaimana Nuh menyampaikan risalahnya dalam Quran itu, dalam surah Nuh. Maka Allah mengatakan, sodaktum, benar engkau. Artinya kita akan jadi saksi karena kita dianggap umat terbaik, kecuali para pencela, para pelaknat tidak akan dimasukkan ke dalam saksi itu. Kalau sudah tidak dimasukkan menjadi saksi, berarti dia menjadi umat terburuk. Bahkan yang lebih parah, dia tidak mendapatkan syafaat. Padahal pada hari kiamat itu syafaat yang paling penting itulah keselamatan kita. Karena kalau sudah tidak ada syafaat, kemungkinan selamat cuma satu, dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita, barulah dengan kasih sayang itulah kita selamat. Kalau tidak, maka akan dimasukkan ke neraka, diazab seadab-adabnya, naudzubillah. Maka jangan suka mencela. Karena biasanya kalau orang bertengkar itu kan memang tidak bisa mengkontrol, terus terang saja. Ya, bukankah Nabi SAW yang mengatakan, apabila engkau dalam kondisi marah, berdiri, kata Rasul, duduk. Kalau duduk masih marah, baring. Kalau baring masih marah, wudu. Kalau wudu masih marah, solat. Kalau solat masih marah, tidur. Tidak bisa tidur Ustaz masih marah. Minum CTM. Kalau tidak bisa juga. Ya. Kalau kok tidur masih marah, ya tak tahu, memang pemarah lah dia, tak paham juga kan. Tapi yang jelas bahwa orang yang marah itu biasanya tidak terkontrol kata-katanya. Makanya kenapa ada dua solusi. Kalau wanita yang sedang marah, kata Rasul, fal yaskuti, diam. Tapi kalau laki-laki yang lagi marah, kata Rasul, fal yakhruj, keluar. Nah itu kan beda tuh. Kalau perempuan lagi marah, diem. Kalau laki-laki lagi marah, keluar. Jadi kalau suami lagi marah, keluar, biarkan, Bu. Ya. Mungkin dengan keluar, kena angin, kena apa kan gitu, nanti agak reda lah marahnya, ketemu kawan, lupa lah urusan rumah tuh. Sebab kalau istri marah kemudian ngomong, kadang-kadang suami baru satu kalimat tuh, istri bisa 1000 kalimat tuh. Nah, itu yang keluar kadang-kadang aneh-aneh tuh. Ya, makanya kenapa dihindari, jangan mencela, diam atau keluar. Tapi yang keluar suami, ibu jangan keluar. Ya, masuk aja ke kamar, kunci rapat-rapat. Kemudian juga ini ya khusus bagi wanita, tadi saya sudah jelaskan, jangan niat keluar dari rumah. Kalau lagi bertengkar tuh jangan ada niat keluar. Sebab ini akan memperparah pertengkaran. Apalagi keluar tanpa izin. Apalagi keluar suami tidak tahu dari mana. Wah, itu makin berang lagi itu. Ya pasti suami akan lebih emosi lagi tuh. Tidak tahu di mana, rupanya sembunyi di kawannya, ya kan? Nah, ini juga jadi masalah. Inilah 10 perkara ini yang harus dihindari ketika terjadi perselisihan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua khusus kepada ibu-ibu. Laki-laki diam saja. Ya. Pertama nih, dalam keluarga ibu kalau sudah menikah, satu, jangan pernah memautkan hati kepada laki-laki lain. Seperti apa contohnya? Membanding-bandingkan suami dengan suami tetangga. Ya, tengok bang, tengok tuh, suami si Anu tuh, kerja keras, bersih orangnya, maco, macem-macem lah. Itu kan biasa kayak gitu tuh. Ya, tengok.
Kan ada tuh, kamu makin gemuk saja katanya. Ini suami tengok tuh, tengok suka fitness tuh. Seolah-olah mau tidak mau sebenarnya dia ingin mengatakan aku ingin dapat suami kayak dia, gitu loh. Tidak secara langsung dia itu ngomong begitu, cuman pakai bahasa halus. Akhirnya dibanding-bandingkan suaminya dengan suami orang. Tengok tuh suami orang tuh, tengok bisa dia beli mobil, di motor aja kok tak bisa katanya. Gitu kan, seolah-olah itu dia kalau bisa itu suami saya dia gitu. Cuman tidak ngomong begitu. Ya, akhirnya membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang, dengan laki-laki orang. Walaupun mungkin laki-laki itu tidak dikenal, mungkin di sinetron, nengok TV, kan? Itu tidak boleh. Itu namanya memautkan hati dengan laki-laki orang. Ini nggak boleh. Ya, ini perbuatan dosa. Yang pertama. Ya. Yang kedua, nggak apa-apa lah ya, dengarkan. Nggak usah lah pakai ini. Dengar nggak nih saya ngomong? Dengar, lebih jelas pakai ini malah. Iya, ya nggak apa-apa. Tes sama juga. Tes, boleh lah. Ya. Baik. Yang pertama, jangan pernah terpaut hati dengan laki-laki orang dengan cara membanding-bandingkan. Ini yang pertama. Yang kedua, nusuz. Nusuz itu artinya mengangkat suara melebihi suara suaminya. Suaminya lembut, istrinya galak, ya. Ataupun membangkang, tidak cepat memenuhi perintahnya, ataupun merasa merdeka, nggak mau diatur, terserah saya mau keluar, mau main, mau apa, terserah saya. Suaminya ngomong apa seolah-olah perintah dan larangan ada di tangan dia tuh. Ataupun merendahkan suaminya, merendahkan keluarga suaminya, atau lebih daripada itu melakukan perselingkuhan, mungkin suka dengan orang lain, bahkan yang lebih parah boleh jadi mungkin melakukan perzinahan dengan yang bukan suaminya. Ini nusuz namanya. Tidak boleh seorang wanita melakukan nusuz. Ya. Kemudian juga, dan konsekuensinya ini bagi bapak-bapak nih, kalau istrinya nusuz seperti ini Pak, itu tidak wajib dinafkahi. Tidak wajib. Kalau istri tidak nurut, istri membangkang, merasa merdeka, suka merendahkan, tidak usah dikasih jajan Pak, tidak usah dikasih makan. Biarkan saja. Ya. Ustaz nggak apa-apa, saya nggak minta makan dari suami kok, saya kan kerja. Itu lagi repot lagi itu suami. Mau ngasih pelajaran, kena pula dia. Itu namanya mau ngandani mulai dikandani pula. Taib. Kemudian yang nomor 3, tidak boleh membantu suami untuk durhaka kepada orang tua. Ini yang banyak terjadi. Kalau sudah menikah, biasanya istri itu cenderung menguasai suami. Tidak boleh melakukan kebaikan kepada ibunya. Saya pernah ditelepon oleh orang tua, menangis jadi-jadinya orang tua itu. Kenapa? Karena dilarang berhubungan dengan anaknya karena istrinya melarang. Dilarang sama istrinya. Ya, gimana minta solusinya, minta dinasihati itu. Ini durhaka. Istri itu nomor 2, suami itu ke orang tua nomor 1. Harusnya istri itu berbuat baik kepada orang tua suami sebagai bakti dia kepada suaminya. Dorong suaminya. Karena kalau suami berbakti kepada orang tua, itu menjadi berkah bagi istrinya. Sebab ketika suami sayang sama orang tuanya, berarti dia akan sayang sama keluarganya. Kalau kemudian dipisahkan hubungan suami dengan ibunya, kemudian dijauhkan dari kasih sayang, satu hari nanti maka dia tidak akan sayang dengan istrinya, bahkan boleh jadi anak-anaknya juga akan sama melakukan hal yang sama dengan dia kepada orang tua suaminya. Jadi ketika dia nanti punya anak, anaknya sudah menikah, kita ditelantarkan nanti. Itulah yang disabdakan Nabi SAW, tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Jadi ada hukum karma di sini. Kama tadinu tudan, kata ulama. Sebagaimana engkau bermuamalah buruk, nanti akan ada orang yang berbuat buruk kepadamu. Anak-anak kita. Jadi pengaruhnya besar nih.
Kalau seandainya istri membantu suami durhaka kepada orang tua, yang ada dorong kalau suaminya tidak baik dengan orang tuanya, suruh baik. Ini malah senang. Ya, ini atau yang lebih parah malah dikompori pula. Ya, naudzubillah. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4. Ini juga sering terjadi at-taftish. Taftish itu artinya suka meriksa rahasia-rahasia. Dompet. Itu jelas tuh kan. Ngirim informan kan itu. Atau taruh GPS pula di kaki dia, kemana melangkah kan itu. Kalau sekarang handphone biasanya, ya handphone. Ini apalagi dunia handphone ini paling banyak merusak keluarga. Ini kadang-kadang istri ini ada yang mungkin tak tahu ya istilah kesehatannya itu. Kadang-kadang sama suami ini kadang-kadang pertanyaannya banyak kali. Ya, dari mana bang? Sama siapa? Kok lama? Ya, tadi makan apa? Ngapain saja? Di mana? Itu semua tuh ditanya. Ini gimana ceritanya ini? Ini kepo namanya bu. Ya, kayak polisi nanya kayak tersangka aja jadi. Kan itu ya. Jangan ibu gantikan Raqib Atid. Itu kerjanya Raqib Atid itu. Ibu jangan jadi Raqib Atid ya. Kewajiban ibu itu kalau sudah nampak suami kok beda ini ya, kok lain, kok dingin, es aja nggak sedingin ini gitu. Itu kewajiban ibu, ketuk pintu langit. Berdirilah tengah malam sepertiga malam itu, berdoa kepada Allah, minta hidayah supaya suaminya dirubah sama Allah. Karena kalau ibu umpamanya makin mencari tahu, itu tidak menyelesaikan masalah. Mungkin ibu niatnya baik, mau menjaga suami, mau menjaga keluarga, sebenarnya itu menambah sakit hati itu. Ya. Jadi yang sudah sakit ketika tahu makin sakit hati. Jadi bukan makin selesai urusannya, makin sakit hati lagi. Jadi sudahlah, ya. Kalau memang Allah sudah takdirkan seperti itu, berdoa kepada Allah, minta kepada suaminya dirubah. Kalau makin dicari gitu kan. Kita tidak mengingkari ada suami itu yang kurang ajar, Bu. Banyak, bukan ada lagi. Suami itu yang kurang ajar gitu, memang melakukan hubungan dengan perempuan. Banyak, kita tidak mengingkari permasalahan itu. Tetapi kan di situ kita cari solusi. Sebab kalau kita terus mentaptis gitu ya, menjadi Raqib Atidnya suami gitu, ini bukan menyelesaikan masalah, justru akan semakin sakit, ujungnya stroke, Bu. Ya, ibu jadi stroke nantinya kan, mungkin darah tinggi, tensi naik jadinya kan. Sudahlah, serahkan kepada Allah. Ya, karena bagaimanapun yang nama dosa itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu akan dipikul masing-masing. Namanya keluarga itu sorganya sendiri-sendiri. Ada yang suaminya masuk sorga, istrinya masuk neraka. Ada yang sebaliknya, istrinya masuk sorga, sebaliknya juga suami masuk neraka, dan begitu seterusnya. Tapi kan kewajiban istri bagaimana? Ya cari waktu-waktu menasihati, berdoa, karena doa itu silahul mukmin. Ini juga mau alasan apapun tidak diperbolehkan. Mau alasan cinta, mau alasan sayang, mau alasan itu bukan. Ya, itu akan tambah sakit. Yang sakit bukan suami, ibu yang makin sakit. Ya. Ya. Kemudian yang nomor 4, yang nomor 5, tidak boleh ini menyingkap rahasia khusus keluarga. Jangan, Bu ya. Jangan cerita kawannya gaji suaminya. Jangan cerita sama kawannya keperkasaan suaminya. Jangan cerita kawannya soal mungkin adat-adat kebiasaan suaminya yang buruk. Suami saya itu aduh susah bangun. Jangan, itu kan membuka aib suaminya. Ya, yang satunya masih mending suamimu bangun jam 4. Suaminya bangun jam 7. Yang lain ngantuk, saya jam 10. Ini kan jadi tasalsul akhirnya kan. Jadi walaupun hanya kebiasaan-kebiasaan buruk jangan diceritakan, apalagi sampai kepada urusan ranjang. Karena ada hadis yang mengatakan, inna min asyarrin nas indallah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirraha.
seorang suami menyebarkan keburukan istrinya atau istri menyebarkan keburukan suami kemudian disebar ke halayak orang. Yang lebih parah pula curhat di medsos dia. Suaminya sudah nyakiti dia, curhat di medsos. Ya. Nah, ini bahaya, jangan, karena ini dosa besar. Kemudian yang nomor 6, jangan suka memuji wanita lain depan suami, Bu. Jangan mau ngomong, bi, tengok cantik kali dia. Lah, berarti kan dia nggak cantik. Dia mengakui dia nggak cantik kan gitu ya. Karena dia memuji kecantikan orang, maknanya dia nggak cantik, nggak layak untuk suaminya. Nggak boleh menceritakan habis dari kondangan sana sini, ceritalah kawan-kawannya tentang kecantikannya, kemolekannya, kekurusannya, macam-macamnya semua diceritakan. Ya, yang gendutnya, yang kurusnya, yang tingginya, yang pendeknya, kayak penjahit ngukur, tahu dia ukurannya sekian-sekian tuh. Ya, jangan menceritakan soal wanita lain, apapun ceritanya. Ya, jangan. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, jangan sampai menjauh dari ranjang atau kamar kalau masalahnya tidak terlalu besar. Kan ada perselisihan ringan, ada perselisihan besar. Kalau hanya perselisihan ringan, jangan sampai menjadikan kemudian seorang istri menolak ajakan suami. Atau masalah-masalah sepele lah, mungkin ibu capek habis ngepel, habis masak, habis nyuci, capek, tengah malam suami pengen, alasan nanti aja lah, capek saya, besok aja lah. Apalagi tengok ATB nggak nyala, besok nggak bisa tidur, kita nggak bisa mandi jinabah katanya, gara-gara ATB nggak nyala. Ya, tak mau pula tuh diajak. Kan ibu bisa tayamum, tapi tayamum jangan guling-guling di pasir. Maksudnya ya tayamum biasalah diniatkan junub. Atau gara-gara cuaca dingin karena hujan dari pagi sampai malam diajak, dingin lah, malas nanti mandi besok lah. Ini nggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh kecuali dalam kondisi tertentu, ibu lagi head, lagi nifas, ya kan nggak boleh. Atau ibu lagi sakit parah, memang separah-parahnya ya wajar gitu. Tapi kalau sakit ringan tak boleh. Kenapa gini, Bu? Kalau suami, Bu, makan itu bisa beli di warung Sunda. Ya. Pakaian itu bisa beli ke Megamall. Ya. Apapun berkaitan di luar kasur itu bisa beli. Tapi khusus urusan ranjang itu tidak bisa dibeli. Itu masalahnya. Ini satu. Yang kedua, tujuan suami menikahi ibu itu untuk menjaga kehormatan, untuk ifah. Ifah itu supaya jangan melakukan zina. Sekarang di hadapannya ada yang halal, berpahala. Kok kemudian ibu menjauh? Ini namanya melepaskan tujuan awal suami. Jadi kalau suami berzina di luar itu ya gara-gara ibu ndak pandai melayani suami sebenarnya. Karena tujuan nikahnya nggak kecapai di situ. Kan tujuan nikah suami itu cuma satu, menghindari zina, ada yang halal, itu tujuannya itu. Bagi suami yang lain itu kecil. Bagi suami itu yang lain kecil, masalah ekonomi, masalah apa itu kecil, tapi urusan itu, wah itu bisa jadi masalah tuh. Kalau itu sudah tidak tersalurkan, ngambek-ngambek dia. Makanya kenapa wanita yang menolak itu dilaknat tuh sampai subuh tuh. Ya, karena keinginan suami yang merupakan tujuan nikah tertolak, disitulah malaikat ikut marah. Suami marah, malaikat ikut marah. Kata Rasul dalam sebuah hadis, idza da'a ar-rajulu imra'atahu fata'ba la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Ya, apabila seorang suami meminta kepada istri kok ditolak-tolak dengan macam-macam alasan, maka dilaknat sampai subuh. Kalau meninggal, aduh naudzubillah, meninggal di atas laknat tuh. Ya. Jadi jangan cari-cari alasan. Dingin, sekarang sudah ada kompor. Apa yang mau didinginkan lagi? Ya kan? Apalagi ada pemanas, ATB ndak nyala. Ada tayamum, bisa tayamum, nggak ada masalah. Ya, tayamum lebih enak lagi, cepat lagi. Kalau tayamum kan, ya nggak mungkin juga gedor pintu tetangga minta air, tetangga pun sama-sama juga mati TTB-nya. Kan gitu ya kan. Kecuali ibu belakangnya ada kolam lah, tinggal jegur di situ. Tapi intinya kan ini juga masalah juga. Jangan sampai menjauh dari ranjang gara-gara masalah sepele. Kemudian yang nomor 8.
jangan suka mengambil harta suami tanpa izin. Ya, lihat dompet aja jangan, apalagi buka, apalagi ngambil yang merah pula. Nah, gitu. Ingat bahwa sebaik apapun niat istri ngambil harta suami, anggaplah untuk sedekah, ngasih fakir miskin, ngasih anak yatim. Tapi kalau caranya mengambil tanpa izin, itu namanya nyuri. Ibu jadi Robin Hood itu namanya. Robin Hood itu kan itu, nyuri untuk orang susah. Itu kurang lebih dengan Robin Hood itu jadinya. Ya. Jangan jadi Robin Hood tuh. Ya. Minta izin baik-baik. Kalau dikasih alhamdulillah, enggak ya sudah, niat ibu mau sedekah sudah ditulis pahalanya. Itu ya yang harus dipahami. Kecuali kalau suaminya bakhil, pelit, apalagi ya kikir, dekil, semuanya lah masuk tuh, buntut kasiran tuh apa tuh ya. Pokoknya kalau memang kondisi seperti itu dibolehkan, karena di zaman Rasul ada kasusnya. Hindun bin Abi Sufyan itu datang kepada Rasul, suami saya ini rajulun sakhi, orangnya pelit, pelit-pelitnya ya. Boleh nggak kalau saya mengambil hartanya untuk saya dan anak saya, katanya. Kata Rasul, boleh, tapi sekedar yang wajib saja. Sekedar yang wajib saja. Umpamanya berapalah satu hari makan, berapa satu hari untuk anaknya, itu aja diambil. Jangan pula dikuras ATM-nya semuanya, itu ngerampok namanya kan itu ya. Maka ini harus dipahami, jangan baik ngomong baik-baik izin ya, kecuali kalau kikir suaminya ya. Kemudian juga jangan, tadi saya katakan jangan meminta cerai ya, jangan suka dikit-dikit minta cerai. Taib, ini juga perkara-perkara yang harus dihindari oleh istri kepada suami. Nomor 9 ya. Oh ya, nomor 10. Ya, tidak boleh seorang istri mudah mengeluarkan perasaan, karena kan cobalah istri itu memang walaupun secara tabiat istri itu suka mengikuti perasaan, tapi kan sudah tahu jangan sesekali kemudian mengingkari kebaikan suami, karena memang inilah sisi kekurangan istri. Sisi kekurangan istri itu biasanya dia tidak memandang kebaikan suami, walaupun kebaikan suami itu banyak sekali, gara-gara satu masalah hilang semua. Memang begitu ya. Dan itu karena luapan perasaan, tidak memandang kebaikan. Walaupun 1 tahun suaminya berbuat baik, itu gara-gara satu SMS itu bisa jungkir balik dunia akhirat. Itu memang begitu. Ini jangan suka ngikut-ngikuti perasaan ya. Perasaan yang baik ikuti, kalau yang tidak baik jangan. Ini yang nomor terakhir dari kesalahan-kesalahan istri kepada suami. Taib. Kemudian sekarang poin yang ketiga, kesalahan suami. Bapak-bapak, 1, tidak memberikan nafkah. Ingat, istri itu dia dirawat baik-baik sama keluarganya, dibesarkan, dikasih makan yang baik, dikasih tempat yang baik. Sudah besar kalian ambil pula. Dulu dia dikasih makan baik, sekarang tak dikasih makan. Asal-asalan si tempe, tahu tempe tuh. Itu kalau di pondok namanya nahu sorop tuh. Nahu sorop tuh. Kalau tempe itu si nahu sorop aja katanya makannya. Ya, jadi kasih yang bergizi, kasih nafkah yang baik. Ya, kasih makan, kasih tempat tinggal. Ya, nafkah itu berkaitan dengan makan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian. Itu 4 disebut nafkah namanya. Ini harus dipenuhi ya, baik lahir ataupun batin. Kemudian yang nomor 2, tidak memberikan keamanan kepada perasaan istri. Suami dijadikan suami itu supaya istri merasa aman. Berarti kan ada security yang menjaga dia. Mungkin kalau badan iyalah, tapi yang lebih daripada itu, keamanan hati itu harus lebih. Karena ada suami itu yang suka nakut-nakuti istri. Dengan cara apa? Saya mau kawin lagi lah. Saya mau kalau gini saya mau kawin lagi aja lah. Itu nakut-nakuti itu. Kok kawin lah, ngapain nakut-nakuti? Ya, jangan suka nakut-nakuti dengan cara ya, saya akan ceraikan, saya akan usir, saya akan kawin lagi, pokoknya macam-macam lah bahasanya. Jangan suka nakut-nakuti
Ya, kasih keamanan. Kalau mau kawin jangan bilang-bilang, gitu maksudnya. Itu. Jadi intinya bahwa jangan suka menakut-nakuti, karena itu bentuk tidak memberikan keamanan. Jadilah pengaman bagi badan dan perasaan istri. Ini kedua. Yang ketiga, tidak memberikan tempat tinggal yang layak. Seperti umpamanya dicampurkan dengan keluarga, dicampurkan dengan ibunya, dengan bapaknya. Ini akan jadi muskilah. Ya, tanggung jawab istri, terutama pengantin baru kan gitu. Kan masih ngikut orang tuanya tuh. Bolehlah pertama kali memang ngikut orang tuanya, tapi sebisa mungkin ada limit batas waktu. Kalau bisa keluar, entah sewa satu kamar dulu. Insya Allah nanti lama-lama akan bisa beli rumah kok. Kita semua dulu tidak punya rumah, setelah menikah lama-lama punya rumah, kaya, dicukupi kehidupannya. Karena itu memang jaminan Allah bagi orang sudah menikah. Sebab kalau masih hidup sama orang tua itu pasti masalah. Ya, berikan kekuasaan, punya dapur sendiri, kamar sendiri, ruang tamu sendiri, teras sendiri. Itu kebanggaan seorang istri itu, walaupun hanya nyewa. Ya, ini juga yang nomor 3. Yang nomor 4, kadang-kadang ada seorang suami memaksa istrinya untuk melayani keluarganya. Nggak boleh dipaksa. Istri itu berbuat baik kepada keluarga kita laki-laki itu karena dia berbuat baik kepada kita, kepada suami. Makanya dia berbuat baik kepada keluarga kita. Jangan suka maksa. Tolong rawat bapak saya, ya. Tolong rawat ibu saya. Kalau nggak saya ceraikan. Nah, itu gimana ceritanya? Ya. Maka tidak boleh memaksa-maksa supaya berbuat baik sama keluarganya. Karena itu sudah kewajiban memang istri itu berbuat baik sama keluarga suami. Karena dalam bentuk berbuat baik kepada suami, tapi suami jangan kemudian ngancam-ngancam. Nah, ini ada juga yang terjadi seperti itu. Nah, ini yang nomor 4. Yang nomor 5, melarang istri berhubungan dengan keluarganya. Pamannya istrinya mau datang ke keluarganya tak boleh. Nelpon sama ini, nggak usah, habisin pulsa aja katanya. Nah, pulsa pula disalahkan. Ya. Jadi kadang-kadang melarang istri berhubungan baik dengan keluarganya, ini bagian daripada memutus silaturahim. Jangan berdalil, hak saya lebih dibandingkan orang tuamu. Jangan begitu. Ini bukan dalil. Ya, memang kewajiban istri yang pertama kali suami, tapi suami kemudian jangan sok merasa karena dia nomor 1 melarang-larang istri berbuat baik sama keluarganya. Apalagi dia jadi durhaka lagi. Oh, naudzubillah. Nah, maka ini juga tidak boleh dilakukan seorang suami. Yang nomor 6, ya, tadi sudah saya jelaskan secara khusus memukul. Tidak boleh. Marah-marah, memukul tidak boleh. Kemudian yang nomor 8, nomor 7, nomor 5, nomor 6. Ini yang mana satu? Iya. Nomor 7, Bu. Ibu nih kadang-kadang apa saya kurang keras atau ibu yang budak saya tidak tahu. Tapi yang jelas nomor 7 lah ya. Iya. Kemudian memaksa urusan ranjang tetapi dalam hal-hal yang diharamkan. Tidak boleh. Istri lagi haid dipaksa, ya. Istri lagi nifas dipaksa, istri lagi sakit parah dipaksa. Yang harusnya kan dihindari. Ada cara-cara lain kan itu. Memaksa dalam kondisi ataupun berhubungan dari naudzubillah dari duburnya, ya, dan begitu seterusnya seperti homo, maka ini lebih parah lagi, tidak boleh. Kemudian juga yang nomor 8, menggantung tanpa mencerai. Ada suami istri kalau bertengkar nih, ya, istrinya itu udah mau pisah, tapi suami tak mau. Pada jelas-jelas itu suami sudah tidak bertanggung jawab, kurang ajar, suka mukul, suka marah, menghina dan begitu seterusnya. Nggak tahan nih si istri ini, dia mau keluar dari iblis bahasanya gitu ya. Tapi si suami tak mau, dibiarin aja, digantung. Nggak boleh. Menggantung anak orang itu nggak boleh. Kalau kita sudah tidak sanggup berbuat baik kepada mereka, lepas saja, biar dia cari kehidupan yang layak untuk dia. Karena perceraian itu bukan berarti akhir segalanya. Bisa saja memang sudah ditakdirkan. Ini juga ini kezaliman masalahnya, menggantungkan tanpa mencerai itu. Kemudian yang nomor 9, ini juga sama, tidak boleh
seorang suami itu membanding-bandingkan istri dengan istri orang. Tengok tuh istri tetangga itu rajin, kok malas sekali. Seolah-olah suami mengatakan kalau bisa istri saya itu yang sana. Kau itu bagusnya jadi istrinya orang sana. Kesannya kan begitu, bolak-balik. Nah, itu juga kurang lebih seperti itu. Ini kemudian juga kebiasaan suami jangan suka mencela. Ya, ini juga masuk. Taib. Sekarang poin-poin yang penting. Ada kesalahan-kesalahan istri. Suami tidak boleh mentolerir. Suami harus tegas. Ya, bisa kepada taraf menceraikan atau ya menasihati dengan tegas. Jangan cemen bahasanya. Membiarkan istrinya seperti itu, dimaafkan, biarkan, kasihan. Bukan begitu. Itu tidak ada ingkar kemungkaran dalam keluarga. Jadi ada kesalahan-kesalahan istri itu fatal, jangan dibiarkan. Nasihati, kerasi, kalau perlu ceraikan juga. Ya, tapi tentu ini bukan solusi ya. Kalau masih bisa nasihati, nasihati. Kalau tidak bisa ya mau diapakan lagi? Karena wanita seperti itu tidak layak dirawat. Masalahnya, ya. Apa saja tuh kesalahan-kesalahan istri yang tidak bisa ditolerir itu? Pertama, kalau istri berkhianat dalam agama. Kalau istri berkhianat dalam agama, tidak sholat, tak mau sholat istrinya. Ini kan berkhianat dalam agama. Suruh sholat tak mau. Ataupun mungkin lisannya menghina Allah, menghina Rasul, menghina ayat-ayatnya. Atau menghina syariat Allah. Ini istri kufur kayak gini nih. Suami jangan diam saja. Sayang Ustaz, mau diceraikan, cantik pula katanya. Nanti kalau saya ceraikan dapat pula yang jelek katanya. Ini urusan agama. Enggak, jangan memandang dia cantik, dia baik, nah. Kalau sudah dia khianat dalam agama, harus tegas. Nasihati. Kalau tidak bisa nasihati, orang seperti ini diceraikan saja. Masa hidup sama orang yang kafir, macam mana pula? Menghina Allah, menghina ayat, ini bisa kufur, keluar dari Islam. Berarti Anda serumah dengan wanita kafir kalau begitu. Ini bahaya. Nggak bisa ditolerir. Kalau punya istri kayak gini, tegas. Ya, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, tadi, pamannya istri menyamakan kita suami itu dengan suami orang. Ini harus tegas ini. Ya, karena kalau dibiarkan ini akan melunjak tuh. Karena hakikatnya dia nggak cinta kita, dia cinta orang tuh. Maka jangan diam saja. Ya. Kemudian yang ketiga, keluar tanpa izin, tidak tahu alamatnya di mana. Ini kesalahan fatal nih, jangan dibiarkan. Harus dicari, dinasihati. Karena bagaimanapun, jangankan lagi keluar tanpa izin, puasa sunnah saja harus izin suaminya. Bang, besok Kamis boleh nggak puasa? Boleh, tapi kalau siang saya tak tahan, batalkan ya. Umpamanya kan itu. Ya udah, gimana pula. Ya. Jadi ini fatal. Kemudian anania. Anania itu artinya sok menjadi raja, akuisme, ya apa, diktator bahasa kitanya. Seolah-olah perintah dan larangan itu ada di tangan istri. Ini kan ada ya betul, sombong tuh, istrinya sombong, diceramai sama suami pun enggak dengar dia. Suami ngomong A, dia B, C, D, F, G. Itu. Pokoknya anania. Ini nggak bisa dibiarkan. Berarti dia tidak menghargai kita suami. Suami itu direndahkan dengan istri yang seperti ini. Suaranya meninggi, diomongi begini jadi begitu, dan begitu seterusnya. Kemudian berdusta. Maksudnya berdusta ini kan ada dusta kecil, ada dusta besar. Maksudnya dusta besar yang mengakibatkan kita bertengkar dengan orang. Bang, kayaknya tetangga ini menyihir, tukang sihir kayaknya. Dia nyihir saya katanya. Padahal nggak pernah ada kemenyan di rumah tetangga. Itu berdusta saja. Akhirnya kan ngamuk, dilabrak tetangganya. Kau nyihir istri saya katanya. Ini masalah. Ya, jangan sampai kemudian berdusta dengan dusta yang sangat besar, atau mengatakan, bang, itu suami tetangga itu suka ngeliatin aku loh. Siapa itu? Itu si Anu tuh. Dia kalau saya lewat tuh asik aku diperhatiin aja. Marahlah suami cemburu. Ambillah parang. Jadilah caro di situ. Ya. Jadi jangan sampai berdusta. Kalau sudah dusta besar sampai akhirnya hubungan kita suami dengan keluarga bermasalah, hubungan dengan tetangga bermasalah akibat dusta wanita ini. Nah, jangan dibiarkan wanita kayak gini, tukang dusta nih.
Ini nggak akan harmonis keluarganya, masalah aja yang datang. Kemudian suka mengeluh kepada keluarganya. Apa yang kita lakukan keluarganya tahu. Bentar-bentar datang telepon dari saudaranya. Entah apa-apa ngomong itu sama kita. Ini wanita itu kan ngeluh gini. Anda usah di ini. Ya. Kemudian menuruti keinginannya, apapun yang dimintanya kalau bisa harus ada di hadapannya. Ini hubud dunia, wanita yang terlalu cinta dunia. Pokoknya saya mau ini, ya. Tolonglah saya mau ini. Tolonglah belikan ini, tolonglah belikan itu. Kalau tidak mau marah dia. Gak dikasih jatah malamnya pula, ya. Lah wanita-wanita seperti ini dia tidak cinta kita suami, dia cinta dunianya saja. Ngapain dia? Dia sedang cinta dunia, bukan cinta kita seorang suami. Kalau begitu buat apa gitu? Sementara Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kan begitu. Kita ini butuh cinta, butuh kasih sayang. Tapi wanita seperti ini tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang. Oke lah cinta hilang, tapi kasih sayang tak ada dia. Nggak kasihan suaminya berkeringat pagi, berangkat pulang sore keringatan, tahu-tahu hanya untuk itu saja. Nah, ini jangan ditolerir wanita kayak gini nih. Ya. Ada nggak di sini? Saya nggak tahu. Tanya aja Bu. Ya. Kemudian, ya. Ini juga suka bongkar-bongkar rahasia. Ini nggak bisa ditolerir. Tadi sudah jelaskan. Suka bongkar-bongkar rahasia. Adat istiadat, kebiasaan suami. Kok tetangga bisa tahu gitu? Bisa tahu suami jarang mandi, kok tahu kawannya tuh. Berarti memang dikasih tahu kan gitu. Kalau nggak dikasih tahu mana tahu. Ya. Jadi jangan sampai kalau suka ini bongkar-bongkar rahasia, ini nggak bagus. Ya. Kemudian suka memudah-mudahkan urusan yang merupakan kewajiban dia dimudah-mudahkannya. Berdandan itu kan kewajiban istri di hadapan suami, itu dimudah-mudahkan. Tapi kalau keluar ke pasar aja berdandan tuh. Tapi pulang dari pasar jelas tuh pasar becek bau macam-macam, tak segera diganti, dibiarin aja dia bau lumpur di situ di rumah tuh. Ya. Kok keluar rumah tak bau lumpur, ya pulang pula bau lumpur. Ya kan di pasar mungkin beli ikan, beli apa, nggak segera diganti. La haula wala quwata illa billah. Nyaman pula di situ. Kayak dia kawin sama ikan jadinya kan. Nauzubillah kan. Taib. Ini juga yang jadi masalah juga. Nah, ini namanya kalau terjadi sifat-sifat yang seperti ini, suami tidak boleh mentolerir. Karena ada suami-suami yang takut istri. Sudah jelas-jelas istrinya kayak gini, dibiarin aja. Dimaafkan, kasihan, cantik. Nanti kalau seandainya saya dapat saya tak secantik dia. Enggak. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik nanti. Ya. Tetapi kalau sudah tidak bisa nasihati, kalau masih bisa, alhamdulillah. Ya, kalau enggak, buat apa lagi dirawat? Ini kalau terjadi kepada istri, tidak bisa ditolerir. Sekarang terbalik, ya. Kalau terjadi kepada suami, ya, istri jangan tolerir dia. Yang pertama, suami lemah, nggak bisa ngasih nafkah, ya malas tidur aja kerjanya. Pokoknya dengan alasan akhirnya istri pula yang cari, istri pula yang kerja. Bahasa sinetronnya dunia terbalik, ya, terbalik-balik dunianya. Harusnya kan suami yang kerja, istri pula yang kerja. Suaminya yang gendong anak, coba yang ngepel, yang masak. Ya. Itu ada istri itu yang nggak punya akal, malah senang itu. Ya, kayak dia ngerawat suami jadinya. Ini nggak bisa ditolerir. Kalau suami yang malas nggak ngasih nafkah, istri jangan diam saja. Karena bukan kewajiban istri keluar rumah mencari nafkah. Karena fitnah wanita keluar itu besar. Kalau fitnah laki-laki keluar kecil. Kalau fitnah perempuan ini keluar, dia besar dia fitnahnya. Macam-macam fitnah yang akan dihadapi apalagi zaman sekarang. Ya, maka jangan ditolerir nih. Yang kedua, suami yang suka menghina-hina. Ya, kalau suami ini suka menghina-hina, merendah-rendahkan istri dengan cara mencaci, memaki, memukul, naudzubillah kan itu, melaknat, nah ini nggak bisa ditolerir. Ini suami nggak bagus kayak gini, jangan ditolerir. Ya. Kemudian juga kalau suami kerja terlampau lama, ya mungkin 2 tahun 3 tahun tak pulang,
Padahal istri minta, tolonglah bang, jangan kerja di sana, di kapal sana kapal sini atau keluar negeri. Nggak usahlah, cari di Batam saja, biar hari-hari ketemu. Suaminya nggak mau lah. Di sini gaji kecil, di sana besar. Tapi 2 tahun sekali ketemunya, ini kan masalah ini. Ya, jadi kalau yang seperti ini kok kekeh hanya mengejar dunia saja suami, sementara istri itu ada kewajiban yang harus diberikan suami, maka ulama membolehkan istri minta cerai seperti ini. Karena kalau sampai di atas 6 bulan, kan pergantian pasukan di zaman Umar itu 6 bulan sekali. Itu pun gara-gara Umar, awalnya setahun, tapi gara-gara Umar malam-malam kemudian keluar, adalah seorang istri yang ditinggal suami jihad itu bersenandung syair. Ya, kalau bukan karena takut kepada Allah, sudah bergetar ranjangku ini, katanya. Maksudnya sudah selingkuh. Umar dengar. Maka sejak itulah Umar mengganti dari setahun menjadi 6 bulan sekali. Inilah jadi dalil bahwa suami boleh meninggalkan istri itu paling lama 6 bulan, kecuali memang ada izin daripada istri. Nah, izinkanlah istrinya kan. Tapi kalau tidak ada izin, suami istrinya yang minta, maka kalau kemudian lewat 6 bulan, istri boleh menggugat cerai itu. Ya. Karena suami membiarkan istrinya tersiksa, dibiarkan dia untuk selingkuh jadinya. Ya. Taib, ini juga tidak bisa dibiarkan. Termasuk juga kalau suaminya diperiksa, suaminya juga anin itu mungkin impoten atau apa istilahnya, tidak bisa memuaskan, ya tidak bisa lah lanjut. Ya, maka boleh istri meminta cerai. Setelah mungkinnya diobati sana sini kok tidak bisa juga, ya sudah takdirnya. Tapi boleh. Karena tujuan berumah tangga nggak kecapai kan, salah satunya untuk menjaga kehormatan di situ. Nah, termasuk juga istri melihat suaminya sudah mulai tidak baik, mungkin selingkuh dengan orang, dengan perempuan orang dan yang lainnya. Setelah dinasihati, dimaafkan sekali 2 kali masih juga, nah itu nususkan tidak harus dari perempuan aja, dari laki-laki banyak, dan itu paling banyak. Karena biasanya yang paling setia itu perempuan, laki-laki jarang setia. Ya. Makanya kalau memang sudah tidak bisa ditolerir, sudah terlampau sakit sekali, maka boleh nasihati dengan keras. Kalau perlu ancam, udah kita pisah saja. Suami mungkin senang lah. Ya emang dari dulu saya tunggu kayak gini nih. Ini repot pula, suami nggak berakal ini kan. Taib. Jadi ini di antara hal-hal yang bersifat dosa-dosa yang harus dihindari di tengah-tengah keluarga. Ya, ini sudah jam 11:16. Taib. Kita batasi sampai setengah 12. 15 menit lagi kita buat tanya jawab. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap istri yang cuma ngecek dompet suami, hanya ingin tahu aja ada isinya apa tak gitu ya. Udah dulu masih cek itu nggak ada isinya, kita isi itu di mana sekarang? Ibu mau minta pulsa atau apa? Nggak boleh, Bu. Tetap tidak boleh, nggak boleh, ya. Membuka-buka dompet suami itu tak boleh. Kecuali sekali lagi kalau suami bakhil. Kalau suaminya bakhil boleh. Tapi suaminya pintar, Bu, dia nggak naruh di dompet masalahnya. Dia naruh di kopiahnya itu. Tapi diisi lagi, diisi lagi, diambil, diisi lagi. Ya 700, 500 gitu. Yang isi siapa? Ya istrinya. Ke dompet suami. Baik kali, saya mau oleh istri kayak gitu. Dia suka itu ngisi ATM. Suaminya senang lah kayak gitu tuh. Dicatat jadi utang tuh nggak, Bu? Diambil semua dulu dicatat. Iya, hukum asalnya tak boleh. Ingat ya, hukum asalnya membuka dompet suami tak boleh. Itu masalah privasi.
hak suami itu kalau sudah ngasih nafkah sama ibu dan cukup, berarti sisa uang itu bukan hak ibu, kecuali kalau memang ditelantarkan hak ibu dan belum merasa cukup secara adat istiadat suami memberikan suatu kepada istri, ya umumnya berapa gitu kan. Dan itu juga harus melihat kemampuan suami kan. Kecuali tadi kalau seandainya dia bakhil, maka boleh. Tapi kalau tidak bakhil, maka tidak boleh. Kalau seandainya mau memasukkan uang ke dompet suami, nggak ada masalah. Tapi dikhawatirkan suami tak tahu. Ya, akhirnya kemudian dia nyangka-nyangka jangan-jangan bukan dompet dia. Ya, maka sebaiknya kalau mau ngasih aja bu. Sebab kalau ibu mau bantu suami itu, ibu dapat 2 pahala. Pahala sedekah kepada suami dan pahala berbuat baik kepada suami. Seperti kisahnya siapa? Istrinya Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub itu terbaring 18 tahun, yang cari nafkah siapa? Istrinya. Istrinya. Itu wanita berakal tuh. Jadilah istri Ayub. Wanita sekarang jarang berakal. Kalau suami sakit udah lama minta cerai, ngapain suami saya lumpuh katanya. Tapi lihat istrinya Ayub, sabar dia. Kata para ulama, perbuatan istri Ayub yang mencari nafkah itu mendapatkan 2 keutamaan. 1, sedekah kepada suami. 2, berbakti kepada suami. Ya, jadi kalau ibu mau ngasih uang pada suami, itu suami mana yang nggak senang bu? Nggak ada di dunia nggak senang suami itu. Kalau dikasih uang sama istri, apalagi rutin tiap hari, gitu kan? Yang nggak apa-apa, kasihan ya. Intinya bahwa ya kalau bisa dikasih tahu saja, jangan tidak dikasih tahu. Kalau kasih tahu itu namanya ngeprank bu. Ngeprank itu sekali 2 kali ya. Kalau terus-terusan kan nggak ngeprank. Nah, tapi insya Allah suami tahu lah itu. Walaupun suami mesti tahu. Dan suami membiarkan, bahkan sengaja dompetnya kan taruh di situ terus. Sebab kalau geser sedikit nggak diisi itu. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukuplah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.